Ini adalah cerita kejadian yang sangat mengerikan. Narasumber minta untuk tidak menyebutkan seluruh nama daerah tempat kejadian ini. Mohon maaf, semua nama juga disamarkan. Jadi, saya di sini hanya mengikutinya saja. Kita panggil saja dia itu Ros atau Mbak Ros. Kejadian ini dia alami pada tahun sekitar 2007 sampai 2008. Waktu itu Mbak Ros ini masih duduk di bangku SMA. Mbak Ros tinggal bersama bapak, ibu, dan neneknya yang berumur 70 tahun waktu itu. Neneknya ini nenek dari ibunya Mbak Ros. Neneknya tinggal bersama keluarga Mbak Ros karena kakeknya ini sudah lama meninggal. Jadi mereka tidak tega melihat nenek ini sendirian. Karena orang tua ini rentan sakit. Makanya supaya mudah untuk mengurus dan supaya mereka tenang, neneknya itu tinggal bersama mereka. Nama neneknya Mbak Ros adalah Lening. Akrab disapa Nek Lening. Neneknya ini walau sudah tua, beliau masih aktif bergerak, seperti menyapu halaman, menjalankan hobinya yaitu menjahit, bahkan tidak pernah ketinggalan salat 5 waktu. Beliau ini betul-betul rajin ibadah. Tapi kejadian aneh ini bermula dari neneknya Mbak Ros sendiri. Pada suatu hari beliau nangis kecer banget, sedih sekali. Sampai terseduh-seduh kayak orang yang lagi kehilangan orang terdekatnya. Sampai sekeluarganya Mbak Ros itu bingung apa yang terjadi sama nenek. Mereka sudah berusaha menanyakan, tapi nenek itu tak menjawab. Yang pada akhirnya si nenek ini berhenti menangis sendiri. Ya mungkin karena capek. Akhirnya beliau pun tertidur. Mereka rencananya bertanya di keesokan harinya saja, saat nenek sudah agak mendingan dari sedihnya. Di keesokan harinya, ibunya Mbak Ros ini bertanya kepada nenek, ada apa semalam dia kok menangis? Tapi jawaban nenek cuma, nenek itu merasa sangat bersalah kepada seseorang. Beliau betul-betul menyesali perbuatannya, yang entah apa itu. Karena setiap ditanya, pasti dialihkan sama nenek. Jawabannya itu selalu ngelantur. Hari-hari mereka jalani, yang mana nenek ini masih suka nangis sesekali. Tapi ya tidak sering. Dan mereka pun tidak mikir apa-apa. Tapi di akhir tahun 2007, Nek Lening ini semakin intens atau sering menangis. Bisa-bisa 1 minggu beliau menangis setiap hari. Mbak Ros bersama ayah ibunya semakin bingung. Tidak tega juga melihat nenek yang selalu bersedih. Ditanya pun jawabannya intinya itu sama. Menyesali perbuatannya dulu. Tapi mereka tak tahu apa yang nenek perbuat dan pada siapa beliau merasa bersalah. Kekhawatiran mereka ini tanpa disadari adalah awal dari sesuatu yang akan menimpa mereka ke depannya. Ibunya Mbak Ros juga beberapa kali menanyakan ke warga desa, ke tetangga-tetangga, yang siapa tahu ada yang paham soal apa yang dialami oleh nenek. Akhirnya, ibunya Mbak Ros ini yang aktif ikut pengajian setiap Jumat sore di masjid, menanyakan kepada Pak Ustadz yang memimpin pengajian. Ibunya ini mikir pasti Pak Ustadz ini paham sama apa yang dialami oleh nenek. Di pengajian itu Pak Ustadz meminta untuk berkunjung ke rumah, supaya ketemu langsung sama nenek. Beberapa hari kemudian Pak Ustadz datang ke rumahnya Mbak Ros. Niatnya nenek diarahkan supaya tidak bersedih lagi, mendekat kepada Tuhan, memohon ampun dari kesalahan dan lain-lain. Tapi sebelum dinasehati oleh Pak Ustadz, pertanyaan Pak Ustadz pun tak ada yang terjawab dengan logis sama nenek. Ditanya ke utara, jawabnya ke selatan.
Malah jawabannya makin ngelantur. Kayak contoh, si nenek ini menyesal karena pernah potong rambut terlalu pendek. Jadi beliau malunya sampai sekarang. Kenapa mbah, sampean kok seperti itu? Pak Ustadz bertanya kepada nenek. Nek Lening pun menjawab, gak apa-apa Pak Ustadz. Saya ini loh merasa malu karena pernah potong rambut pendek, kata nenek, sangat tidak nyambung dan ngelantur. Itu adalah salah satu contohnya. Sebetulnya banyak jawaban ngelantur nenek yang mereka pun tidak paham ujungnya. Akhirnya Pak Ustadz ini hanya menyarankan kalau nenek masih sering menangis, biar dibawa saja kepada gurunya Pak Ustadz ini. Tapi memang rumahnya jauh dari desa mereka. Udah beda kabupaten malahan. Karena lokasinya yang terlalu jauh itu, mereka tidak langsung membawa nenek ke sana. Walaupun nenek masih sering beberapa kali menangis. Mereka ke sana juga harus rombongan. Ya, yang pasti ibu, bapak, Mbak Ros, Pak Ustadz, belum lagi nenek, dan harus pakai mobil atau angkutan umum. Sedangkan keluarganya Mbak Ros ini tak ada yang punya mobil. Jadi akhirnya tidak ke sana-sana. Semakin hari keadaan nenek semakin parah. Mbak Ros juga tidak jarang dibuat merinding dan kesal. Beberapa kali Mbak Ros melihat nenek sholat tidak menghadap kiblat. Hari ini misal hadap selatan, besok hadap utara. Pokoknya random lah. Bapak juga sudah mengingatkan ke nenek kalau arah kiblatnya salah. Tapi tetap saja besoknya diulang lagi. Dari sikap ini pun perlahan-lahan berubah. Nenek lebih temperamen, suka marah-marah yang tidak jelas alasannya apa. Ibu juga akhirnya sering sakit hati dengan perkataan nenek. Bahkan sampai membuat ibunya Mbak Ros ini menangis. Nek Lening rasanya bukan orang yang sama lagi. Sering sekali ibu ini ribut cuma karena hal-hal sepele. Sikap nenek betul-betul berubah. Tadinya nenek orang yang sangat lembut. Salah satu perkataan yang paling menyakitkan hatinya ibu, nenek pernah bilang kalau dia itu menyesal setengah mati sudah melahirkan ibu. Tak cuma ibu, bapak pun dibuat tersinggung sama perkataan nenek, yang katanya nenek sudah menyesal menikahkan ibu sama bapak. Nenek benar-benar tak pernah bilang begitu sebelumnya. Setelah itu, Nek Lening ini mulai sakit-sakitan. Tapi sakitnya pun mereka ini tidak paham sakit apa. Nanti sakit perut, lalu esoknya lagi kakinya yang sakit, sampai nenek tak bisa bangun. Besoknya lagi lain lagi sakitnya. Karena itulah, kondisi sang nenek ini akhirnya makin memburuk. Selain fisik, tapi sikapnya yang mulai aneh. Nenek juga cuma bisa berbaring di kasur, tak bisa bangun lagi. Mereka pun akhirnya membawa nenek kepada gurunya Pak Ustadz yang sudah saya ceritakan. Mereka pun akhirnya berangkat. Yang ikut ada Mbak Ros, ibu, nenek, bapak, Pak Ustadz, dan beberapa warga. Mereka itu rombongan dengan mobil tetangga yang dipinjam untuk pergi ke rumah gurunya Pak Ustadz ini. Rombongan ini menempuh perjalanan selama 6 jam. Sesampainya di sana, mereka langsung menceritakan semua keluhan yang diderita oleh Nek Lening. Diperiksalah nenek itu dengan Pak Dullah. Pak Dullah ini gurunya Pak Ustadz. Tidak lama, Pak Dullah langsung memasang raut wajah yang takut. Setelah diperiksa, Pak Dullah mengajak ngobrol bapaknya Mbak Ros menjauh dari mereka ke belakang rumah. Yang Pak Dullah katakan kepada bapak adalah, "Begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Bukan maksud saya menuduh atau berprasangka buruk dengan Mbah Lening. Tapi ini demi kebaikan. Jadi saya mau nanya-nanya dengan Bapak. Apakah Ibu Lening ini sebelumnya pernah menggunakan ilmu-ilmu hitam? Atau Bu Lening ini pernah bersekutu dengan jin?" tanya Pak Dullah.
Bapak yang mendengar itu kaget, tapi juga bingung. Karena perasaan bapak, nenek ini tak pernah melakukan hal-hal aneh. Kayaknya tidak deh Pak Ustadz. Ibu saya itu ibadahnya rajin. Orangnya ya dulu biasa-biasa saja. Tak ada yang aneh, kata bapak menjelaskan. Dan untuk lebih jelasnya, bapak lalu memanggil ibu buat nanya lebih detail, karena ibu ini anak kandungnya sendiri. Dan menurut ibu, nenek ini tak pernah masuk ke dunia ilmu hitam. Bapak dan ibu pun bingung. Namun menurut Pak Abdullah, Nek Lening ini ternyata sedang dihinggapi jin yang sangat kuat di tubuhnya. Ibu sampean ini dihinggapi oleh jin yang bernama Burung Tujuh. Pak Abdullah sebut jin ini Burung Tujuh, yang terkenal juga di masyarakat daerah mereka. Mengeluarkan jin ini pun tidak mudah, sangat sulit. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Sedangkan Pak Abdullah jauh dari kata sanggup. Sulit mengeluarkan jin Burung Tujuh ini dari tubuh si nenek, kata Pak Abdullah. Dan maka dari itu Pak Abdullah ini bertanya, apakah Nek Lening ini memeliharanya? Kalau betul iya, Pak Abdullah mau tahu di mana mendapatkan ilmu itu. Dan kalau Pak Abdullah ini sudah tahu di mana mendapatkannya, Pak Abdullah bisa mencari solusi untuk melepaskannya. Untuk sementara, ibu dan bapak menyimpan persoalan apa yang terjadi sama Nek Lening. Takutnya membuat pandangan jelek untuk keluarganya Mbak Ros, terutama nenek. Karena mereka semua belum tahu pastinya nenek ini pelihara jin atau tidak. Kalau sudah tersebar kepada orang-orang nenek pelihara jin, kan benar-benar tidak enak kesannya. Mereka pun akhirnya pulang dengan keadaan nenek yang belum sembuh. Selama di rumah Pak Abdullah pun, gelagat Pak Abdullah kayak segan mandang nenek. Padahal nenek ini biasa saja di sana, cuma duduk diam di kursi roda. Ya, mereka membawa nenek dengan kursi roda karena di situ nenek sedang tidak kambuh. Sampai di rumah, ibu dan bapak langsung menanyakan ke nenek perihal pelihara jin. Tapi nenek mengaku tak ngerti soal jin, apalagi sampai memelihara jin dan belajar ilmu hitam. Ibu dan bapak sebenarnya setengah percaya ya setengah tidak. Mereka semua cuma bisa berdoa, karena semakin hari kondisi nenek semakin memburuk perlahan. Mereka semua kebingungan karena tidak ada solusi apapun. Mereka juga mikir di sisi lain, selain hal Burung Tujuh itu, bisa jadi nenek ini sakitnya karena faktor usia. Karena semakin tua, perasaan manusia bakal lebih sensitif. Menurut masukan dari beberapa kerabat dan warga, itu sama juga. Untuk memaklumi sikap dan fisik nenek karena faktor usia. Itulah beberapa hal yang membuat Mbak Ros ini memikirkan dari dua sisi. Setelah penderitaan panjang, nenek akhirnya meninggal dunia di hadapan ibu waktu subuh hari. Sebelumnya, sempat nenek ini merintih kesakitan. Waktu ibu berusaha membangunin beliau. Setelah merintih, barulah beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, pagi itu juga, mereka mengurus pemakaman nenek, dibantu warga desa yang juga mengumpul di rumahnya Mbak Ros. Siangnya, Nek Lening sudah selesai dipocongin dan siap dimakamkan. Tapi di situ, tiba-tiba Nek Lening ini mengeluarkan suara tangisan. Gimana tidak panik dan kaget mereka semua. Nenek mengeluh katanya kaki dan tangannya sakit, tak bisa digerakkan. Oh, sikilku loro, kakiku sakit, tanganku sakit. Ya memang karena keadaan nenek ini sudah dipocongin. Posisi keluarganya Mbak Ros di situ antara ya senang dan sedih.
karena nenek bangun lagi. Tapi juga heran kenapa bisa. Karena mereka yakin denyut nadinya dan nafasnya pun tadi itu sudah tidak ada. Bahkan kulit nenek sudah rontok pas dimandikan. Mereka pun akhirnya membuka seluruh kafan. Disinilah, ketika baru saja dibuka, nenek sudah mulai berhenti menangis dan lalu bangun dari tidurnya. Wajahnya berubah ekspresi menjadi datar. Kemudian, nenek melihat semua orang di ruangan itu dengan tatapannya yang aneh. Beliau melototi satu persatu orang dengan tatapan mirip ayam atau burung. Gerakan matanya patah-patah, melotot tanpa mengedipkan mata sedikit pun. Mbak Ros benar-benar ketakutan. Semua orang yang ada di ruangan itu ketakutan, tidak mau beradu mata sama Nek Lening. Selesai melotot kepada mereka semua, nenek ini kembali menangis. Saya minta maaf, saya minta maaf. Itulah kata-kata nenek. Akhirnya Pak Ustadz yang melerai semuanya untuk mendoakan nenek. Semuanya yang ada di ruangan itu mengikuti doa Pak Ustadz. Setelah selesai berdoa, nenek lalu digotong ke kamar, lalu dibaringkan. Mbak Ros dan ayah ibunya merasa ini betul-betul ada yang tidak beres. Tapi cuma Mbak Ros, ibu dan bapak saja yang tahu. Kemungkinan kalau nenek ini memang benar-benar memelihara jin. Mbak Ros tahu kemungkinan nenek pelihara jin ya cerita dari ibu. Ibu selalu memberi pesan kepada Mbak Ros untuk tidak buka mulut mengenai ini. Tapi kayaknya warga desa sudah mulai menduga Nek Lening ini ada yang tidak beres. Tapi entah apa yang ada di pikiran warga ini. Yang jelas, pasti ada di antara mereka yang berpikiran masalah Nek Lening ini ada sangkut pautnya dengan jin. Setelah kejadian, Nek Lening bangun lagi dari matinya. Beberapa bagian tubuh nenek ini mulai membusuk, bahkan sampai mengeluarkan bau busuk. Untuk meminimalisir bau itu, mereka menabur kapur barus di sekitar nenek. Pagi, siang, malam, nenek ini masih tetap saja menangis. Dan nenek pun sudah tidak bisa ngomong lagi selama sebulan. Sampai suatu malam, jam 9, nenek tiba-tiba memanggil ibu. Dok, kemari. Malahan akhirnya mereka semua yang datang. Karena akhirnya nenek itu bisa ngomong. Mbak Ros, ibunya, bapaknya datang semua. Ternyata malam itu nenek minta sholat. Dok, nenek mau sholat. Tolong saya antarkan ke kamar mandi, kata nenek. Gak usah nek, langsung sholat saja dalam keadaan tidur, gak perlu wudhu. Oh ya gak bisa, saya harus wudhu, kata si nenek. Ya sudah, akhirnya nenek itu diantar untuk ambil air wudhu dengan dibopong. Tapi di situ nenek tiba-tiba bangun sendiri, tanpa bantuan, dan jalan sendiri. Walaupun awalnya jalan sempoyongan, tapi Mbak Ros tetap bingung, tiba-tiba dia itu bisa jalan. Ibulah yang mengantar nenek itu mengambil air wudhu sambil dituntun. Walaupun awalnya jalan sempoyongan, tapi mereka bingung kenapa tiba-tiba bisa jalan. Mulailah di situ nenek sholat seperti orang biasa, berdiri, tanpa dijagain sama bapak dan ibu. Tapi tetap dijaga oleh bapak dan ibu dari jauh. Takut nenek ini tiba-tiba jatuh. Tapi setelah diamati, nenek ini kok nggak ruku-ruku dan nggak sujud. Berdiri saja begitu, hampir setengah jam. Tak lama, nenek lalu loncat di atas sajadah, yang akhirnya setelah itu dia jatuh. Ibu langsung membawa nenek ke kasur untuk dibaringkan. Posisi nenek tak sadarkan diri, tapi matanya menatap kosong, melotot ke langit-langit kamar. Makin parah lagi setelah kejadian ini. Nenek
tidak bisa mengedipkan matanya sama sekali. Sudah berulang kali Pak Ustadz diminta untuk datang mendoakan, tapi tak ada hasil apapun walau didoakan oleh Pak Ustadz. Kemudian masalah ini akhirnya merembet ke seluruh warga desa tempatnya Mbak Ros tinggal. Tepat seminggu setelah kejadian yang Mbak Ros ceritakan, suatu sore ibu lagi memasak di dapur. Lalu tiba-tiba dengar suara nenek menangis. Yang membuat aneh, suaranya ini berasal dari halaman belakang. Nenek saat itu masih belum bisa bangun, bahkan ngomong pun tidak bisa. Akhirnya ibu ini mengecek ke belakang rumah. Anehnya, di sana tak ada siapapun dan suaranya hilang. Barulah kemudian ibu lari ke kamar nenek. Di sana, nenek ternyata masih berbaring lemas. Mbak Ros yang bingung langsung bertanya kepada ibu, sebetulnya ada apa ini? Tapi ibu tidak menjawab. Barulah setelah bapak pulang kerja malamnya, ibu cerita soal tadi sore ada sesuatu yang aneh. Dan ini makin memperkuat dugaan kalau ada yang tidak beres sama nenek. Lagi-lagi ibu meminta kepada bapak buat mencarikan orang yang bisa menangani nenek. Sudah kasihan banget sama nenek. Malam itu mereka lewatkan untuk tetap tenang. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Terkesan buru-buru dan ketakutan. Duk. Pak, duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata bapak. Ada apa ya, Mas? Gini, Pak. Tadi saya kan ada di lapangan, Pak. Sedang nyantai sama teman-teman. Tiba-tiba kami melihat Mbah Lening di sana. Duduk sendirian diam saja. Ketika kami deketin, Mbah Lening itu kok tiba-tiba langsung manjat pohon dengan cepat, terus menghilang begitu saja. Itu kami lihat dengan teman-teman jelas banget, Pak, kata pemuda itu. Masnya ini mungkin salah lihat. Mbah Lening ada di kamar. Dia sedang sakit, nggak kenapa-napa, tidak keluar. Oh, begitu ya, Pak, kata pemuda itu. Ya sudah, Pak, saya pulang. Kami hanya memastikan kalau Mbah Lening nggak kenapa-napa. Oh ya mas. Pemuda itu akhirnya pulang ke rumah masing-masing karena memang sudah malam. Ibu mengaitkan kemiripan kejadian yang sama kayak yang dialaminya sore tadi. Cuma bedanya, ibu mendengar suaranya saja. Besok harinya bapak sampai izin tak masuk kerja, cuma untuk mencarikan orang pintar buat menyembuhkan nenek yang dibantu Pak Ustadz. Berhari-hari nyari orang pintar nggak dapat juga. Tapi keluhan warga yang melaporkan kepada mereka soal melihat nenek yang berkeliaran itu makin banyak. Kayak mereka ini diteror dengan nenek Lening. Contoh teror yang dialami sama warga pernah melihat nenek ini duduk di teras rumah warga. Bahkan sering juga yang dengar nenek menangis. Padahal semenjak sebulan lalu, nenek ini tak pernah lagi menangis. Tubuhnya cuma bisa terbaring, memandang langit-langit sambil melotot. Bersuara pun cuma menggeram. Entah bagaimana kabar ini tersebar. Akhirnya warga menganggap Nek Lening ini benar-benar memelihara jin. Bahkan keluarga Mbak Ros pun juga dibilang memelihara jin. Tapi ada juga warga yang simpati karena musibah yang menimpa keluarganya Mbak Ros. Warga desa juga banyak yang menyarankan untuk mencari beberapa orang pintar, tetapi hasilnya nihil. Ya sudah, ujung-ujungnya keluarga Mbak Ros ini nelpon ke Pak Dullah lagi, guru dari Pak Ustadz. Kenapa ke Pak Dullah lagi? Ya karena cuma beliaulah yang paling detail kasih tahu infonya ini. Pak Dullah pun akhirnya datang, dan dia akhirnya yang langsung kaget melihat nenek. Ya, betul-betul kondisi badannya banyak yang membusuk. Kulitnya mengelupas, mengeluarkan bau yang tidak enak, seperti mayat hidup. Cuma bisa menggeram dan bernafas saja. Disitulah Pak Dullah menerawang sebisa beliau tanpa mengobati.
Simpelnya, menurut beliau, ada banyak jin yang terperangkap di tubuh Nek Lening ini. Ini bukan Nek Lening lagi. Jiwa nenek ini sudah tak ada di raga itu. Jiwa Nek Lening terpaksa keluar karena sudah terlalu pengap di sana. Terlalu banyak jin yang terperangkap. Ini semua akibat Burung Tujuh. Ya, Burung Tujuh ini membuka pagar badan manusia sampai menyedot semua jin yang ada di sekitarnya. Dan jin itu akhirnya terperangkap dan tidak bisa keluar. Dan terkuncilah jin-jin itu. Jin-jin itu juga banyak yang menangis di dalam sana. Mbak Ros penasaran soal Burung Tujuh yang menyerang nenek. Jadi ternyata Burung Tujuh itu bentuknya bukan menyerupai burung. Burung Tujuh itu bahasa daerah kuno dari daerahnya Mbak Ros yang artinya jin tujuh. Burung artinya jin, tujuh artinya tujuh. Lalu soal bentuk aslinya juga tidak bisa dipastikan seperti apa. Orang-orang yang bisa menguasai Burung Tujuh sudah pasti bisa menguasai semuanya atas kehendak Burung Tujuh. Dan sudah pasti orang-orang tersebut bukan orang baik. Mereka musyrik, lupa akan peran Tuhan. Tapi semoga Nek Lening punya tujuan yang baik memelihara Burung Tujuh ini. Dan solusinya menurut Pak Dullah ya cuma memindahkan satu Burung Tujuh ini ke sanak saudara sedarah dengan nenek. Tapi cara itu sebetulnya cuma menjeda masalah, bukan menghilangkan. Nantinya orang yang menerima Burung Tujuh itu bakal mengalami apa yang dirasakan nenek. Pak Dullah juga bilang, sebetulnya nenek sedang berjuang untuk meninggal, tapi sulit karena Burung Tujuh ini. Dan beliau terus terang juga tak sanggup untuk langsung mengeluarkan dan membuang Burung Tujuh. Itu bisa berisiko besar untuk beliau dan bisa merembet ke anak cucunya beliau. Selain itu, Pak Dullah ini juga tidak menguasai Burung Tujuh. Jadi, kalau untuk sementara, selama mereka mencari orang pintar yang memang bisa, Burung Tujuh bisa dipindahkan ke sanak saudaranya yang sedarah. Mbak Ros dan keluarga ketakutan dan cuma bisa nahan tangis. Mereka takut mereka bakal mengalami hal yang sama kayak nenek. Karena itulah Mbak Ros bingung, masalah ini seperti tak ada solusi yang tepat. Singkat cerita, masalah keluarganya Mbak Ros ini sudah menjadi isu yang geger di desanya. Entah bagaimana, tak lama datang seorang suami istri, panggil saja namanya Pak Ibnu. Mbak Ros awalnya bingung, siapa Pak Ibnu ini? Mbak Ros tidak kenal, ibunya pun juga tidak kenal. Mungkin ini tamunya bapak, tapi ternyata bukan. Pak Ibnu datang lalu memperkenalkan diri. Pak Ibnu juga minta langsung bertemu nenek. Akhirnya mereka pun mengajak beliau ke kamar nenek. Di situ Pak Ibnu langsung nangis. Mbak Ros sama ibu bingung. Sebetulnya Pak Ibnu ini ada hubungan apa dengan nenek? Pak Ibnu kemudian menjelaskan. Tapi sebelumnya beliau menekankan kalau nenek begini bukan salah nenek ini sendiri. Dan Pak Ibnu meminta maaf sebesar-besarnya dengan apa yang terjadi sama Nek Lening. Dan intinya kenapa nenek ini bisa begini, karena pernah terjerat masalah yang tidak bisa diceritakan. Masalah itu antara almarhum bapaknya dari Pak Ibnu ini, sebut saja namanya Pak Jamil. Masalah ini sangat privasi, jadi tidak bisa diceritakan. Intinya, masalah besar itu waktu itu Pak Jamil ini masih muda, dan Nek Lening ini juga masih muda. Pak Ibnu betul-betul menyesali perbuatan ayahnya yang sampai membuat Nek Lening jadi begini. Pak Jamil, ayahnya Pak Ibnu, waktu itu benar-benar merasakan kecewa yang sangat dengan sang nenek. Yang akhirnya dikirimlah Burung Tujuh 3 tahun setelah Nek Lening ini menikah pada tahun 1967-an. Tujuan dari santet Burung Tujuh ini juga bukan untuk orang cepat mati, tapi justru sebaliknya. Jin ini tidak langsung bereaksi, tapi ketika korbannya mendekati ajal, barulah jin ini mulai menjalankan tugasnya.
Mbak Ros ini tak mau terlarut dalam hal-hal yang berbau mistis ini. Tapi saat itu mereka ini karena sudah kalut dan tak bisa lagi mikir positif. Pak Ibnu ini tahu semua ini karena diceritakan ibunya, atau ibunya Pak Ibnu sendiri. Yang sebetulnya waktu itu ibunya Pak Ibnu pun tidak setuju Pak Jamil mengirimkan santet ini kepada Nek Lening. Pak Ibnu terus-terusan meminta maaf kepada mereka. Selain kondisi nenek, keluarga Mbak Ros yang jadi banyak cobaan. Ditambah desas-desus warga yang bilang nenek memelihara jin. Jadi karena itu, Pak Ibnu selaku perwakilan dari almarhum Pak Jamil ayahnya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengenai bagaimana caranya terlepas dari burung tujuh ini, sebetulnya Pak Ibnu tidak menyarankan dipindahkan ke anak cucu atau siapapun untuk menjadi tumbal. Tapi walaupun Pak Ibnu ini belum tahu juga solusinya, tapi beliau janji terus mengawal keluarga Mbak Ros ini sampai nenek sembuh sebisa beliau. Mbak Ros dan keluarga cuma dapat jawaban tanpa solusi. Sementara keadaan nenek yang sudah makin buruk seperti mayat hidup. Belum lagi warga yang selalu ketakutan. Teror-teror dari sosok menyerupai Nek Lening masih berkeliaran. Bahkan orang-orang enggan lewat di depan rumahnya Mbak Ros. Singkat cerita, setahun kemudian, Pak Ibnu akhirnya menemukan orang yang bisa mengendalikan burung tujuh. Ya sebetulnya bukan orang yang mempelajari ilmunya, tapi hanya sekedar keturunan dari kakeknya yang bisa menguasai burung tujuh. Di sini, orang pintar itu mengklarifikasikan kalau sebetulnya burung tujuh tak sesulit yang dibayangkan orang-orang. Sebetulnya ilmu ini pun bisa juga untuk hal-hal baik, seperti yang diterapkan kakek dari orang pintar ini. Burung tujuh bisa dipergunakan untuk mengobati penyakit-penyakit gaib. Burung tujuh yang dipergunakan oleh Pak Jamil, ayahnya Pak Ibnu, justru hanya untuk melayani dendamnya kepada Nek Lening. Solusinya ternyata cuma satu, hanya permintaan maaf yang tulus. Seharusnya yang meminta maaf adalah Pak Jamilnya sendiri. Tapi berhubung beliau sudah meninggal, keluarga Nek Lening lah, yaitu Mbak Ros, ayah dan ibunya, termasuk Nek Lening, walaupun tidak sadar, walaupun koma, yang harus meminta maaf. Permintaan maaf ini juga harus diniatkan dan tulus. Nek Lening harus mendatangi kuburan dari Pak Jamil untuk meminta maaf. Dan yang paling penting, setelah meminta maaf, mereka diminta untuk melupakan ini, jangan sampai diungkit lagi. Jika Tuhan mengizinkan, insya Allah masalah ini akan hilang, dan Nek Lening pun bisa beristirahat dengan tenang. Mendengar ini, keluarganya Mbak Ros seperti mendapat harapan baru. Keluarga Mbak Ros pun langsung mengiyakan untuk pergi ke rumah keluarga Pak Jamil. Nenek dibantu dengan kursi roda, dan Mbak Ros, ayah dan ibunya menumpangi mobil dari Pak Ibnu, akhirnya berangkat ke rumah keluarga Pak Jamil. Setelah mereka datang ke sana, mereka itu disambut oleh keluarga atau keturunan dari Pak Jamil. Karena Pak Ibnu ini juga sebetulnya sudah mengumumkan ke keluarganya untuk berkumpul memaafkan Nek Lening. Dan mereka pun, Mbak Ros, ayah dan ibunya pun meminta maaf atas kesalahan dari Nek Lening ini. Keluarga Pak Jamil pastinya juga meminta maaf atas yang almarhum lakukan kepada nenek. Pokoknya di sana mereka saling maaf-maafan. Setelah kunjungan keluarga Mbak Ros ke sana, di rumahnya Mbak Ros lalu diadakan doa bersama. Keluarga dari Pak Jamil pun ikut membantu persiapan untuk mengaji di sana. Mereka pun berdoa, semoga Allah mengampuni Nek Lening, menyembuhkan Nek Lening. Akhirnya, keluarga Mbak Ros ini lebih dekat dengan keluarga Pak Jamil, seperti keluarga sendiri. Itu juga karena perasaan keluarganya yang merasa betul-betul bersalah. Singkat cerita, beberapa hari setelah pengajian itu, Nek Lening betul-betul meninggal. Banyak sekali dukun atau orang pintar yang datang waktu nenek meninggal, meminta burung tujuh yang sudah total keluar dari tubuh Nek Lening. Ternyata burung tujuh ini menurut orang-orang yang paham sangat dicari-cari
dan mahal. Selama proses membuangnya pun, keluarga Mbak Ros ini dibantu dengan bapak yang sudah diceritakan, yang dia itu keturunan pemilik burung tujuh ini. Mbak Ros dan sekeluarga tidak mengizinkan untuk orang lain memiliki burung tujuh tersebut karena takut disalahgunakan. Itulah pengalaman hidup keluarganya Mbak Ros yang betul-betul tidak mengenakan. Dendam itu berbahaya. Jangan sampai kita punya dendam. Berikanlah maaf kepada orang-orang yang menyakiti kita. Bahkan walaupun orang yang menyakiti itu tak meminta maaf sekalipun, kita sudah memaafkannya. Sekian.